nggak harus disuruh-suruh, nggak harus dipecut-pecut. Ayo lu olahraga, ayo lu Benar-benar. bangun lu terus ngerjain ini itu gitu loh. Walaupun Dan pasti menjadi awalnya habit berat juga. banget ya, Mas. Itu pasti berat banget. Semua Iya. orang yang mau baru memulai itu pasti ngerasa bosen, ngerasa Ya. ngapain sih gue ngelakuin ini gitu kan. But once udah melihat hasilnya, terus konsisten, lama-lama itu menjadi suatu gaya hidup. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Halo, senang sekali gue Ades bisa kembali lagi hadir di sini menjadi support system khususnya buat kita yang saat ini harus kembali di rumah aja karena pandemi COVID-19. Tentu saja, gue mau mengajak listeners untuk bisa bersama-sama mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Menjalani gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan bisa menularkan ke orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk kita segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup kita lebih meningkat. So, welcome to our new program, Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Oke, masuk episode ketiga, saya sudah bersama seorang teman, seorang pelaku gaya hidup sehat yang aktif, dan bisa dibilang seorang sport enthusiast dan seorang runner trainer juga. Siapa dia? Mas Dev Rio. Oke. Dan di episode kali ini kita akan membahas atau sharing mengenai olahraga apa sih yang asik nih selama pandemi ini, kan? Oke, Mas Dev, apa kabar? Baik, Ades. Nah, Mas Dev, ngomong-ngomong sport enthusiast, gimana sih, Mas? Nih awalnya bisa jadi seorang sport enthusiast, gemar berolahraga. Kayaknya kalau dilihat dari updatean Instagramnya nih, olahraga jadi satu kebutuhan utama nggak sih? Ya. Awalnya sih mungkin karena aku sendiri pribadi ya punya problem dengan overweight ya. Ya, setelah itu aku cari olahraga apa ya kira-kira cocok dan nggak harus tergantung sama orang lain gitu kan. Akhirnya aku ketemu salah satu komunitas lariku dan di situ mulai belajar sama coach-coachnya di sana dan akhirnya mulai ketagihan dengan olahraga tersebut. Dan yang awalnya mungkin kayak susah berat gitu kan untuk memulai gitu kan, karena yang kita jarang olahraga terus tiba-tiba kita harus olahraga gitu kan, kayak aduh mendingan gue tidur aja deh gitu dibanding olahraga. But once setelah masuk ke komunitas tersebut, setelah merasakan nyaman dengan komunitas tersebut, dengan aktivitasnya, terus juga terlihat manfaatnya gitu loh buat aku pribadi, akhirnya keterusan sampai sekarang malah jadi jadi gaya hidup kali ya. Udah nggak harus disuruh-suruh lagi, jadi kayak kesadaran diri sendiri, oh ya kayak gue harus olahraga, oh ya jadi kebutuhan utama ya, Mas? Yes, betul banget, yes. Tapi waktu itu kalau boleh tahu nih, beratnya waktu itu ya, berat badannya itu paling berat berapa sih, Mas? A bit embarrassing sih. Biar dulu jadi jadi inspirasi buat teman-teman nih. Iya, boleh. Dulu pas awal sebelum memulai itu berat badan saya tuh sekitar 95 kilo, Des. Lumayan berat. Iya kan? Nggak beda jauh loh. Dengan tinggi 175. Can you imagine gitu kan betapa overweight-nya saya waktu itu gitu loh. Iya, betul. Ya nggak beda jauh ya. Rata-rata sebenarnya kita tuh memulai ya kebanyakan kenapa akhirnya memilih gaya hidup sehat. Masalahnya ada di berat badan, overweight, dan kepengen punya bukan badan sih, kayak berat badan ideal yang lebih enak aja ya nggak sih? Ya betul. Ya, dari baju XL, gimana caranya bisa turunin sampai S? Betul. Tapi, akhirnya kan udah ngerasain ya manfaatnya dari gaya hidup sehat yang Mas Dev jalanin nih. Nah, untuk healthy lifestyle sendiri nih, artinya apa sih buat Mas Dev nih? Oke, kalau buat aku sendiri healthy lifestyle itu kita berolahraga tuh udah nggak yang ada beban lagi gitu loh. Pada saat kita nggak melakukan olahraga tersebut, bahkan ada something missing yang nggak kita kerjain.
Yes. Itu udah itu arti healthy lifestyle buat diri sendiri sih. Nggak harus disuruh-suruh, nggak harus dipecut-pecut. Ayo lu olahraga, ayo lu bangun lo terus ngerjain ini itu gitu lah. Walaupun pasti awalnya berat banget ya Mas. Itu pasti berat banget. Semua orang yang baru memulai itu pasti ngerasa bosen, ngerasa ngapain sih gue ngelakuin ini gitu kan. But once udah melihat hasilnya, terus konsisten, lama-lama itu menjadi suatu gaya hidup. Siapa sih yang mau ketinggalan zaman? Termasuk soal kudapan kekinian. Sahur dengan singkong Thailandnya yang super lembut dan creamy akan membuat kamu berada di barisan terdepan untuk urusan jajanan. Cocok juga loh buat jadi bingkisan untuk orang-orang kesayangan. Mau kan? Langsung aja pesan via WhatsApp di 0856 935 38562 dan kunjungi juga Instagram di @saforcha. Sahur, authentic Thailand dessert with natural ingredients. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Tapi sebenarnya makanan itu mempunyai porsi persentase paling banyak nggak sih Mas? Selain olahraga ya? Sebenarnya kalau misalkan cuma makanan doang yang kita jaga, terus kita nggak olahraga, terus waktu istirahatnya juga kita kurang, percuma juga gitu loh, nggak ada efek apa-apa ke badan kitanya. Iya. Nggak terlalu banyak mempengaruhi atau tidak terlalu mengefek buat kesehatan kitanya juga gitu. Harus balance berarti ya? Yes, exactly. Tapi ini Mas Dev nih tipe kalau orang yang ngejaga makanan benar-benar clean eat banget nggak sih Mas? Kalau dibilang clean eat banget juga nggak juga sih Des. Kadang masih cheating juga makannya. Kadang masih makan nasi juga kok. Iya. Soalnya kan Indonesia ada beberapa, ya susah ya kalau nggak makan nasi Des. Soalnya ada beberapa pelaku gaya hidup sehat yang memang udah nggak makan nasi nih, nasinya diganti karbonnya yang lain kan. Ada beberapa pilihan. Nah terus ini kan PPKM ya. Ya pokoknya intinya gini, selama pandemi ini kita pastinya dianjurkan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah gitu kan ya. Ya apapun itu, bekerja, ya mungkin termasuk olahraga outdoor gitu. Nah untuk menyikapinya nih, sebenarnya ada nggak sih Mas olahraga yang bisa kita lakuin nih selama pandemi PPKM, atau PPKM, tapi tetap maksudnya bisa tetap bikin sehat gitu kan ya, tetap asik kita ngelakuinnya gitu. Kalau buat aku sendiri sih selama PPKM kayak misalkan masih tetap lari sebenarnya, cuma yang biasa lari bareng sama teman-teman mungkin ya bisa sih sama teman, cuma mungkin nggak terlalu banyak, misalkan 2 orang. Betul. Gitu kan. Yeah. Tetap menjaga jarak lah kayak gitu kan, karena kan ngeri juga ya. Terus kalau misalkan memang nggak bisa atau misalkan masih takut-takut untuk olahraga di tempat terbuka kayak gitu, ya kita paling simple di rumah juga bisa, di dalam kamar juga bisa. Misalkan kayak mau yoga mau strength training masih bisa dilakukan gitu kan di ya yang paling simple di tempat di dalam kamar deh, misal workout kayak gitu sih Des. Oke. Nah kalau lari sebenarnya tetap pakai masker nggak sih Mas sebenarnya amannya ya? Soalnya ada beberapa yang bilang jangan pakai masker karena memang kan ketika kita lari paru-paru bekerja secara optimal untuk mendapatkan oksigen. Nah, kalau misalkan kita pakai masker akan menghambat itu gitu. Iya, betul. Kalau buat aku personal sih pada saat aku lari aku tetap pasang masker, cuma mungkin diturunin di bawah hidung ya. Di bawah hidung. Tapi pace-nya tuh masih pace normal Mas Dev sehari-hari atau memang ngurangin pace lebih pelan gitu Mas biar nafasnya lebih rileks sedikit? Ya semasa pandemi sih, karena kan nggak ada race juga kan. Iya betul. Jadi paling untuk virtual menjaga paling endurance. Iya, paling kita untuk menjaga endurance dengan easy run aja sih.
Iya betul sih. Pace-nya bisa diturunin lah, nggak harus pace biasanya gitu. Yang penting kan tetap olahraga, tetap dapat sehatnya gitu kan. Berarti intinya sih sebenarnya ya, kalau apa yang dilakukan Mas Dev nih, olahraga apa selama pandemi atau PPKM, bisa lari masih bisa, asal ada beberapa catatan ya nggak sih Mas? Kalau memang bagusnya mungkin lari sendiri gitu kan ya, kalaupun harus atau mau lari bareng temen, ya batasin maksimal 2 orang dan itu tetap harus jaga jarak. Iya betul. Kalau bisa ini kali ya Mas, apa namanya, pagi-pagi gitu ya, masih sepi gitu kan, iya nggak sih? Atau mungkin cari tempat yang memang nggak terlalu ramai. Selagi PPKM gini, apalagi kemarin kasusnya lagi meningkat kan. Yes, jadi kalau aku pribadi malah nggak pagi-pagi Des. Biasanya gitu? Aku pilih itu mulai lari itu sekitar dari jam 8 pagi. Pagi. Jam 8 pagi. Karena kan biar dapat mataharinya. Iya, sekalian ya jemur ya. Benar-benar. Iya. Kalau hari biasa. Tapi aku tipe yang ada pandemi kan biasa jam 6 gitu kan. Betul. Iya benar. Tapi aku tipe kalau misalnya lari ya Mas ya. Kalau misalkan udah jam 8 nih, let's say aku lari mulai jam 7 nih, paling siang gitu kan. Mau ala-ala long run lah misalkan. Ternyata jam 8 tuh masih di perjalanan lari kan. Itu jam 8 lewat tuh kan ya kita di Jakarta ya kan, sekitarnya kan nggak kayak di Bandung, Bogor ya kan. Itu tarik banget kan. Nah itu kayak akhirnya mengurangi apa ya, jadi lebih apa sih, karena panas akhirnya bikin tenaga juga berkurang gitu sih kalau aku Mas, panasan. Mungkin ini kali ya, karena kan pada saat kena sinar matahari pasti kayak zat-zat cair kita, ion kita kan keluar lebih jadi banyak kan. Cepat lelah ya. Ya makanya dari itu setiap berapa kilo sekali ya jangan lupa untuk minum dan nge-recharge lagi gitu, supaya nggak terlalu badannya tuh nggak terlalu kerasa kayak lemes banget. Oke. Berarti selain lari bisa workout di rumah ya. Ya sekarang kan sekarang udah banyak ya, udah banyak beberapa referensi gerakan workout di rumah ya kan. Entah itu dari YouTube, Instagram. Nih dari Instagram Mas Dev aja kan kita bisa ngeliat nih referensi gerakan workout from home gitu kan. Apa aja yang bisa dilakukan untuk melatih otot ini, otot itu ya kan. Terus selain workout, lari, ada lagi nggak sih Mas kira-kira yang aman kita lakuin selama pandemi? Lagi sering yogaan ya Des. Yoga, ini seru banget sih. Yoga. Iya. Kebetulan aku sama my partner gitu kan. Jadi karena dia juga jago yoga, jadi ya belajarlah sama dia buat relaksasi. Seru ya. Tapi yoga tuh kalau kita lari kan benar-benar stretching hitung-hitung ya Mas. Iya. Nah, enak banget loh Des ternyata. Iya. Tapi aku pernah ya nyoba yoga sekali karena mungkin memang belum pernah nyoba yoga sebelum-sebelumnya kan. Itu ternyata kelihatannya tuh gampang gitu kan, ringan. Berat juga ya, pegel. Asli. Bener-bener. Itu nyoba sekali-sekalinya waktu itu. Agak-agak ya oke, berarti masih bisa. Benar. Apalagi kan pas nahan beberapa gerakan yang emang ya perlu apa ya? Perlu elastisitas otot yang inilah apa namanya? Yang kuat juga gitu kan, nahan beberapa gerakan. Oke, berarti kita masih bisa olahraga seperti lari, workout di rumah, yoga, mungkin listeners bisa ngelakuin itu seperti yang Mas Dev lakukan. Terus tadi kan sempat bilang juga awalnya tuh berat, Mas gimana nih mengatasi rasa itu gitu, biar kita tuh bisa ngelawan
si rasa magernya, ngelawan rasa beratnya gitu kan, biar akhirnya kayak Mas Dev sekarang, akhirnya kayak kalau misalnya kita nggak olahraga ada sesuatu yang hilang gitu. Wah, buat yang misalkan kayak ngerasa lagi males buat olahraga atau mungkin lagi bosen dengan olahraga, mungkin kita harus lebih mengingat lagi kenapa sih kita melakukan olahraga tersebut, apa tujuan kita untuk melakukan olahraga tersebut gitu kan. Karena kan kalau misalkan ya namanya manusia ya mungkin wajar lah mungkin bosen gitu kan dengan suatu aktivitas yang sama, rutinitas yang sama, atau mungkin udahlah mendingan juga gue istirahat aja dibanding gue olahraga gitu kan. Tapi ya perlu diingatin lagi gitu kan di otak kita gitu kan, karena olahraga tersebut kita bisa nge-refresh diri kita, terus kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik juga gitu kan. Masa sih udah dapet hal yang positif seperti itu terus kita mau sia-siain gitu kan. Betul. Berarti ini ketika kita mau mulai berolahraga terus tiba-tiba timbul magernya, timbul beratnya, ingat tujuan berolahraga kita tuh apa? Misalkan mau mencapai body goals, ya nggak sih? Atau perlu ingetin pajang gitu, tuh ya? Ingetin gitu. Pajang poster-poster orang yang punya badan yang bagus atau mungkin body goals, contoh body goals yang kalian tuju tuh kayak apa biar jadi apa ya, pemacu ya nggak sih Mas Dev? Jadi kalau misalnya lagi males, gimana? Atau mungkin bisa tulis notes gitu loh, tulis notes terus ditempel di lemari atau di apa yang bisa dia baca gitu kan pada saat dia bangun tidur atau dia mau aktivitas di dalam kamarnya, dia pasti baca gitu kan. Oh iya, gue harus gini, gue harus gini, gue pengen gini. Itu kan akan mereminds dia terus kan. Pada saat dia mungkin lagi boring, lagi males, lagi apa, dia ngelihat bacaan dia sendiri, dia mulai termotivasi lagi. Selama pandemi sendiri nih Mas, idealnya kita berolahraga nih berapa kali Mas dalam seminggu? Idealnya ya? Kalau buat yang baru mau mulai nih ya, kalau untuk yang baru mau mulai, minimal ya 2 kali atau sampai 3 kali seminggu, itu udah cukup sih. Udah cukup ya? Tapi kalau misalnya memang yang udah sering banget melakukan olahraga atau apa, biasanya mereka akan menambahkan sendiri, bisa sampai 4 atau 5 kali dalam seminggu. Betul. Tapi sebenarnya nih selama seminggu ini untuk Mas Dev sendiri, olahraga dijadwalin nggak sih Mas? Misalkan hari ini olahraganya apa, hari ini apa gitu. Kalau aku biasanya sih ya kadang dijadwalin juga, tapi sekarang ini karena lagi kayak begini kan, yang bisa dikerjain aja dulu. Misalkan lagi bisa kerjain lari, lagi bisa kerjain strength training ya strength training, disesuaikan dengan situasi kondisinya juga sih. Ada nggak sih ini tips-tips untuk listeners yang mau atau mau memulai gaya hidup sehat? Oke. Tipsnya yang pasti jangan terlalu berpikir yang neko-neko, jangan terlalu berpikir yang macam-macam, mulai aja dulu. Iya, mau itu cuma 5 menit, 10 menit, pokoknya keluar, jalan, mau jalan santai, mau lari-lari kecil, mau ya workout apapun itu, lakuin aja dulu. Setelah dapat feel-nya, pasti nanti juga akan kebentuk kan. Lagi harus di rumah aja, tapi hasrat pengen ngopi membuncah? Nggak usah pusing, Sapa Mama punya banyak menu khas cafe dari mulai cafe latte, tiramisu box, sampai bag spaghetti loh. Gimana? Udah cafe banget kan? Nggak sabar ngopi di rumah? Langsung aja DM ke Instagram di @sapamama.id atau WhatsApp di 0858 1037 4989. Sapa Mama, Homemade Coffee and Eatery. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Benar kata Mas Dev, berarti jalanin dulu, niat dulu, jalanin ya nggak Mas? Nggak usah hiraukan orang mau ngomong apa, yang penting fokus sama objektif yang kalian mau capai.
apa nggak sih? itu. Dan maksudnya gini loh, kalaupun namanya turun berat badan itu, kalau buat aku pribadi sebenarnya itu adalah bonus dari olahraga yang kita lakukan. Betul. Intinya kalau kita melakukan olahraga, yang kita dapat adalah kesehatan kan. Betul. Iya, kalau misalkan turun berat badan ya tergantung dari kita ngatur pola makan kita, ya kan, terus ngatur pola istirahat dan gaya hidup kita gitu. Kalaupun olahraga tapi misal makannya segambreng-gambreng juga. Setuju. Ya kan? Karena sebagian orang, ya mungkin ya aku bilang salah kaprah kali ya Mas. Karena memang ya nggak salah sih sebenarnya kalau memang punya objektif mengurangi berat badan. Tapi buat aku, seperti yang Mas Dev bilang, yang penting jalanin dulu nih gaya hidup sehatnya. Berat badan turun itu adalah bonus, ya nggak sih? Kurusan tuh bonus. Yang penting kita menjalani gaya hidup sehat yang pastinya punya efek ke tubuh kita akan menjadi lebih sehat pastinya secara fisik dan mental, gitu. Ya nggak sih? Dan kita menjalani hari itu penuh dengan apa ya? Kalau aku menjalani hari menjadi lebih fit gak sih, Des? Lebih fit dan optimis dan positif sih, gitu. Pada saat setelah olahraga kan zat endorfin kita kan keluar tuh kan. Kita lebih happy kan. Yes. Dan setelah kita olahraga, melakukan aktivitas kita yang lain seharian, lebih nggak kerasa cepet capek kan dibanding kita yang nggak olahraga, ya gak sih? Betul. Tapi yang pasti itu tadi ya, selain olahraga, makanannya dijaga dan pola tidurnya juga sesuai, ya nggak Mas? Yes, betul. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak episode ketiga kali ini di Listen to Kimia FM for your healthy lifestyle with Ades and the guest bersama sport enthusiast Mas Dev Rio. Jangan lupa simak episode terbaru di setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya untuk menjadi support system untuk kamu mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Dengerin di putar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned and listen to Kimia FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Bye! Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kimia FM for your healthy lifestyle.